berdiam diri sih? Kok Tuhan memalingkan wajahnya? Tapi tahulah bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan, apapun yang kita hadapi hari ini nggak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nggak sesuai dengan doa-doa kita. Apapun, dalam bidang apapun, percayalah bahwa rancangan Tuhan yang terbaik. Yakinkanlah imanmu bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun seolah-olah kok Tuhan gak ngerti banget sih, kok Tuhan gak jawab-jawab sih, kok Tuhan gak peduli sih, kok Tuhan cuek sih, kok Tuhan berdiam diri sih, kok Tuhan memalingkan wajahnya. Tapi tahulah bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tahu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Saya nggak tahu saya pernah bahas di sini atau enggak. Seorang Raja Uzia namanya. Ketika dia diberkati Tuhan dengan luar biasa, dia malah melangkahi batasannya. Dan akhirnya sampai matinya dia kena penyakit kusta. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Percaya aja. Kalau hari ini belum Tuhan jawab, bisa saja jawaban Tuhan itu ada 3. Bisa iya, bisa tidak. Yang terakhir tunggu sampai kita benar-benar siap menerima jawaban yang kita minta. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Tapi kalau pun tidak kedua-duanya ini, Tuhan menunggu waktu yang tepat. Jangan sampai berkat, jangan sampai apa yang kita doakan membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Poin yang penutup adalah ketika kita hidup dan merasa tidak adil, ingatlah Ayub. Hidup Ayub benar di hadapan Tuhan. Kita mungkin jauh lah. Kalau disandingkan dengan Ayub, jauh lah. Ada bandingannya. Ketika hidup gak merasa adil, ya kan? Ingatlah Ayub. Kesetiaan dan ketaatan kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti perhitungkan. Ada rencana Tuhan. Masa depan masih panjang, ya kan? Tuhan sediakan yang lain. Tuhan proses kita sesuai mau rencana dan kehendak Tuhan. Kemudian mungkin kita tidak selalu mendapat jawaban seperti yang kita mau, tapi kita akan mendapatkan Allah sendiri. Artinya apa? Kita tidak mendapat jawaban doa kita hari ini, tapi kita akan mengerti ketika kita belajar terus tidak menyalahkan Tuhan, belajar terus mengimani bahwa rancangan Tuhan yang terbaik, belajar terus mengimani bahwa apa yang Tuhan izinkan kita alami hari ini adalah yang terbaik dalam hidup kita. Kita akan menemukan kehendak-kehendak Tuhan. Kita akan mengenal pribadi Tuhan secara mendalam. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita tahu maksud kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kemudian Tuhan menghargai ketekunan dalam penderitaan dan memberi upah kepada yang tidak menyerah. Ketika kita tidak menyerah, ada upah yang Tuhan sediakan. Tapi kalau kita menyerah, apa yang sudah kita kerjakan akan sia-sia. Bukan yang pertama yang Tuhan lihat. Bukan berarti yang pertama tidak penting. Penting, tapi akhir hidup kita lah yang menentukan. Di awal kita sudah semangat, kita sudah setia, tapi terus kita harus mengerjakannya. Terus kita harus bersemangat. Tuhan menghargai ketekunan kita. Tetaplah tekun di dalam Tuhan. Apapun yang diperhadapkan, apapun persoalan, mau dari keluarga, mau dari orang tua, mau dari saudara, mau dari siapapun, mau dari anak, mau dari sahabat, mau dari lingkungan, tetaplah tekun dalam Tuhan. Jangan menyerah. Ya, apapun yang dihadapi, jalan terus dalam Tuhan. Rajin ibadah. Amin. Dan terakhir, berbahagialah. Yakobus berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Endingnya nanti, kalau kita setia dalam Tuhan, dalam pengiringan kita dalam Tuhan, kita akan menerima mahkota kemuliaan di surga yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.